Ditulis ing kidungku kanggo sira hapsaring ninggalku eseme kang manis madu. Itulah teman-teman, ini saya kebetulan ya kedatangan para pakar-pakar bahasa Jawa. Seperti disampaikan tadi, Bapak Budi ini adalah sebetulnya aslinya Pak Budi itu adalah guru matematika, ya. Tetapi beliaunya itu karena berasal dari daerah Mentaraman, sehingga didapuk menjadi guru bahasa Jawa. Nah, yang berikutnya lagi ini adalah Bapak Koko. Nah, Pak Koko beliaunya ini adalah sebetulnya bekerja pada bidang broadcasting. Dia adalah direkturnya RRI Surabaya. Amin, amin. Masih jauh. Tetapi ternyata beliaunya adalah juga dalang. Dan satu keahlian yang sangat kita banggakan adalah beliaunya itu bisa sampai keliling ke luar negeri, ke Eropa, ke Australia itu gara-gara tangan. Gara-gara tangan sebagai alat untuk menabuh gendang. Hebat. Itu adalah Bapak Koko. Ya, walaupun kerjanya di broadcasting gitu. Nah, tapi dalang. Terakhir dalang kapan jenengan? Terakhir dalang setahun yang lalu. Tapi pandemi. Sudah pandemi. Ya. Dalang ya. Sudah pandemi dalam keadaan kaki patah. Oh iya, Kaki patah kecelakaan dan habis operasi. Iya. Tapi masih nekat dalang. Di bulan Suro ini, Pas. Setahun yang lalu. Jadi kita ketemu ini adalah untuk ini adalah manusia gelisah. Gelisah karena Keri, Pak. Iya, keri. Keri dan ngeri. Bahasa kerennya galau itu ya. Galau gitu ya. Orang gelisah yang dalam arti positif ya, gelisah. Mudah-mudahan berkenan kali ini adalah pementasan ya. Nah, yang berikutnya itu adalah di sini ada Bapak Hengki. Nah, Pak Hengki ini adalah pakar dan praktisi ludruk. Ludruk kalau cara bahasa Mentaramannya ngomongnya ludruk. Tapi sebetulnya kalau bahasa ludrukan itu harusnya ya lodruk. Kasar ayu parasmu kandang polayu nimas sasatyaning atiyomu ndika kang sawiji langit. Bahasa pengantar kita bahasa Indonesia. Iya. Karena gitu Jawa kangelan lah kan gitu sing ngomong. Nah, walaupun beberapa nanti menggunakan bahasa Jawa. Terus apa itu Yang dibahas, yang bakalnya kita bahas itu masalah ilmu masalah ilmu bahasa Jawa. Orang teko ilmu Jawa. Ilmu Jawa kan. lain ilmu Jawa lain. Ilmu Jawa kakean, Pak. Ada keduwuren. Nek ilmu basa Jawa Ya wis jadi sinau basa Jawa ambek sinau tentang basa Jawa. Siji sinau basa Jawa ki ngomong ya. Lah nek sinau tentang basa Jawa rata-rata gak kodi. Itu. Ya, yang paling urgent sekarang memang apa? Penulisan Betul. Penulisan bahas apa bahasa Jawa dengan huruf Latin. Betul. Nah, ini yang kalau penulisan bahasa Jawa dengan huruf Jawa pancen wis sudah itu kaidah ilmunya jadi satu. Tapi kalau penulisan bahasa Jawa dengan huruf Latin kan sudah. Nah, ini banyak yang di situ Pak Don. Iya. Jadi Benceng cuengnya itu. Jadi begini, karena basa Jawa itu lahir bersama atau diiringi dengan adanya aksara Jawa, maka kita harus tetapkan bahwa aturan
dalam Basa Jawa. apa ini aksara Jawa itulah yang kita pakai untuk mentranslate ke dalam aksara Latin tadi, huruf Latin tadi. Satu hal yang harus kita ingat bahwa dalam aksara Jawa itu konsonan itu digandeng-gandeng bisa menjadi kalimat yang tidak terjadi pada Latin, pada huruf Latin tidak terjadi konsonan misalnya. Ya. Podo, joyo, nyo, itu kan Huruf itu. iya kan huruf-huruf Huruf, itu iya. tapi kan menjadi kalimat. Jadi kalimat. Nah, karena itu perlu diingat bahwa di dalam basa Jawa itu ada lafal. A, ada lafal. O, ya, yang dua ini yang dari dua itu. Terus ono O. Nah, O itu loro, ada dua, ana O jejeg. Ya, ora yo ono jejeg. Bojo yo ono jejeg. Lurung misalnya. Ongnya itu kan Miring. oh yang ong miring. Iya. Nah, Lurung, iya. justru ini yang apa ya? Sing dadi dadekke bingung. Apa Iya, meneh iya, iya. generasi saiki lek nulis apa? Lurung ini dadine ya di Lorong. oh dadi lorong. Iya, lorong. Iya. Gitu. Kata wis apa meneh? Ya nuwun sewu tulisan ning truk. Waduh, standar. Ora trimo ning masih ning YouTube yo. Ya itu yang nah saya sering komen di IG-nya apa ya, dia mesti pakai istilah-istilah Jawa gitu, tapi penulisannya selalu tidak benar. Nah, itu. Yang Saya ngene ya. Asal mulai orang-orang itu salah penulisan itu kok daerah. Jadi aku pernah mempetakan ya orang-orang yang dulu asalnya yang sekarang kita sebut daerah Mentaraman. ya Mentaraman ayo dulu Ya. asalnya Jogja Solo sing Melayu Ya. gara-gara perang kan. Melayu ini di daerah Brang Kidul. Brang Selatan itu ya golongane Ngalek, Tulungagung, Blitar, Kediri. Iki sik mengenal kata-kata piye. Surabaya ngomongin ya apa? Gitu kan. Nek arah utara itu Tuban. Ya. Tuban itu sih ono piye. Jadi itu adalah daerah Mentaraman. Apakah mereka juga mengalami masalah pada saat nulis loro jadi loro? Mereka mestinya enggak loh. yang saya temui Pak Bro, di apa di budaya arek ya, Nah. di dialek Jawa Timur memang jarang menggunakan o yang huruf A. Iya, huruf A. Iya. Karena seperti sego Heeh. itu tidak Lah, ada ketika segane ada imbuhan ne sego itu menjadi sega. Nah itu di dialek arek memang tidak ada. Nggak ada, iya. Sego Jadi segoe. Nah, Kan saya tidak. ngomong ojo ngono ya. Ojo itu Ojo. ngerti aja. Aja. Tulisannya aja. Harusnya macamnya. Tapi lek ning kene wis ojo kan gitu. Ojo iya dari gitu. Jadi nulisnya ojo. Heeh, gitu. Ya tadi yang itu yang paling Jadi sego sing mesti ning Tulisannya nulisannya sega. sega. Heeh. Iku mergo nek di ono apa jenenge Ora ono imbuhan akhirane. akhiran ya. Sigeg. Akhiran sigeg ne. Jadi kan sego. Tapi nek wis ono sigege ne, Ne. dadi segane. Nah, itu di wilayah arek ndak ada. Segoe. Iya. Timboe. Iya. Kan gitu ya. Heeh. Nah, itu mungkin itu juga mempengaruhi dan akhirnya penulisannya sampai ya salah kaprah kabeh koyo ngene. Nah, ini makanya butuhnya piye? Butuhnya anunya kemana ini arahnya ini? Nah, kalau kita kembali ini ke kaidah bahasa Jawa memang ya dibalik ini seperti katanya Pak Budi tadi
mergo bahasa Jawa itu patokane huruf Jawa. Ya, apapun harus anu ke situ. Iya. Iya kan banyak yang sing hancur-hancuran juga. Iya, kau pitik ini gak ada. Jadi Pitik enggak ada, petek kabeh. Pak Le, Cile. Masalahnya dia di dialog arek tidak ada pitik. Iya. Petik, Pak. PT, iya. Kan iya. Ya itu sangat mempengaruhi. Betul. Mempengaruhi Ngomong Pak Le penulisan. jadi Pak Le, Pak Lek. Cile dari Cele. Jadi ini gitu ngomongnya. Itu sego pecel itu ya pecel. Lah iya lah nek ngomong sego kikil udah diguyu. Soalnya tulisannya Kekel. kekel. Sego kikil tulisannya sego kekel. Ya memang apa persoalan bahasa Jawa itu sekarang kan karena anu Pak Dor, saya nggugoni satu aja. Bahasa itu membungkus budaya. Betul. Ya. Iya. Semakin dalam bahasa itu berarti budaya itu ya juga budayanya, produk budayanya juga semakin dalam. Kalau bahasa itu sekarang didangkalkan, maka pastilah produk kebudayaan itu pasti akan semakin dangkal. Oke, setuju saya Itu. Iki digosol lagi. Ada yang memang bahasa itu ya orang belajar bahasa itu keilmuan bahasa. Nah kalau keuntungan kita belajar bahasa Jawa, kalau kita belajar bahasa Jawa itu selain keilmuannya juga unggah-ungguhnya itu masuk. Nah itu. Unggah-ungguh, tata krama, sopan santun itu masuk kalau kita belajar bahasa yang namanya bahasa Jawa. Karena itu kenapa bahasa Jawa itu ada kromo ngoko, Ah. kromo madya gitu. Dan sebagainya sampai bahasa keraton, bahasa bagongan itu apa? Karena untuk kita kan menjelaskan, itu. menjelaskan. Jadi saya sangat apa ya istilahnya bahasa Jawa ini keri, sakit gitu telinga saya ketika ada orang boso dengan mengatakan begini, wow kula pun nimbali sampean niku wong Samsul nih. Misalnya seperti itu. Iya. Ya. Nah itu Iya. ya, sebetulnya Tapi itu tidak terjadi di Mentaraman loh. Daerah Mentaraman tidak terjadi. masih Pak. Masih. Iya. Justru yang memprihatinkan itu karena di daerah Mataraman sampai Nur Sewu sampai pelaku seni, Seni Jawa Pak. pelaku seni Jawa yang pada notabene itu adalah orang yang harus paham betul dengan ilmu bahasanya. Karena bahasa kalau sudah di dunia kesenian kan bahasanya sudah sangat lain, sudah lebih dalam lagi kan gitu. Enggak. Nah itu. Ini Lagi contoh lagi ya, misalnya orang daerah di luar Mentaraman ya, di luar Mentaraman ini yang saya tahu gitu. Sehingga saya menjat bahwa harusnya orang-orang yang di daerah Mentaraman tidak akan seperti itu. Ya. Tapi Nah, ini nyatanya sekarang daerah Mentaraman macam itu. justru ini Pak yang kita jadi prihatin. Misalnya ada ya tidak hanya seorang, banyak dalang ya yang ya. iki nduk iki ana panyuwunan saka Pak. Iya. Ya apa Pak? Ini manusia Ya manusia aja. orang produk wilayah arek, budaya arek. Iya. Nah, produk budaya arek dan menggeluti kesenian arek, budaya arek, ludruk. Nah, ludruk itu nek disebut ludruk, ini kok jare wis Mataraman. Iya betul. Tapi nek arek kan kudu Ludruk, ludruk. iya. Nah, kan gitu ya, Pak. Ngomong delok ludruk. Nah, ini ludruk ini wis nganjuk. Nganjuk galak dan sebagainya. Ya. Iya Betul. Ngomong ludruk, Ini adalah asli. pelaku kesenian produk arek yang sudah berapa tahun Pak Enggi? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih melalang buana. Pak Hengki ya. Ya, Hengki Kusuma nama saya. Hengki Kusuma ya. Iya. Berbagai peran pernah di Mulai yang antagonis sampai protagonis sampai yang Sampai yang tak karu-karu. Nah, Pak Hengki ini satu produk yang menurut saya perlu dikaji karena ucapannya Pak Hengki ini sering kalau kita kaji dengan bahasa Jawa akeh kewolak walik. Iya Pak, contohnya Pak. Contohnya titik. Nah, duduk. Nah, ya toh?
ngomong dudu dadi dudu. Iya. Tapi nek ngomong titik dadi titik. Nah ini. Iya. Ah iki lho. Engko sapa sing tak kon ngaji. Ngaji. Iya, iya. Nggih. Ini satu Satu kenyataan ya. kenyataan. Dan ini beredar di masyarakat. Iya. Ya, yang perlu diketahui begini, saya ini bukan orang asli orang Jawa. Kedua orang tua saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Cuman saya lahir di Surabaya Ya. dan komunitas saya kebetulan kesenian ludruk. Iya. Jadi mohon maaf kalau toh lidah ini harus Tapi bukan Pak Enggi saja yang begitu. Bukan saya saja. Nyatanya arek-arek Surabaya ya kayak sing ngono kan. Bener. Gak iso ngomong titik kan kan? Iya, iya. Mesti titik. Tapi lek ngomong duduk dadi duduk. Iya. Nah, iki apa sing marahi late malik. ya. Iya itu. Ya. Nggih. Tapi kalau menurut saya kesalahan ucap pada konsonan itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan. terhadap arti ya. Gitu. Walaupun sebetulnya juga berbeda. Wedi kan Ya. wedi. Iya. Wedi karo wedi, Ya. kutuk karo kutuk. Ya. Mudo karo mudo. Iya, iya. Ono wanita muda, rombongan kita nonton gitu. Tapi nek ono wanita muda, muda, Nah, biasa aja. Iya. Nah, tapi ya beberapa saja Pak. Tapi kalau sudah vokal tadi Iya. loro ditulis loro, iya. Sing loro ditulis sing loro kan. Jadi bingung nggak berarti kan kalimat itu. Ngomong bojoku lara dadi wis Bojoku loro. Iya, bojoku loro dadi bojoku loro. Itu. Iya. Iku segi pengucapan lafal per kata. Yang sing keren di telinga itu sebetulnya bukan cuma satu kata ya, tapi kebermaknaan itu. Nggih. Jadi kebermaknaannya itu contoh ya tadi itu. Nanti le kula nembe nyekani dar manuk kula. Cocok. Bapakmu nanti ini kok tasik nedo. Pean. Pean cinten. Nang bapake ngomong pean. Nah, itu kan kebermaknaan, Pak. Bermanaan iya Pak. Itu karena itu ya nggak tahu bagaimana nanti tanggapan Teman-teman. pemerintah teman-teman semua itu. Tapi saya tetap ingin membuat sebuah apa ya namanya. Itu katakanlah tulisan nanti Pak gimana caranya Iya, gitu iya. untuk menyampaikan ini paling tidak ya pembanding lah. Iya. Syukur-syukur bagi anak-anak yang sedang belajar bahasa Jawa. Sekarang kan wajib bahasa Jawa untuk Jawa Timur ini nanti bisa digunakan sebagai acuan atau juga Referensi lah. referensi lah. Iya, iya. Itu paling nanti enggak tetap ya, iya. paling enggak ini mumpung ada Pak Enggi kan. Karena Pak Enggi adalah praktisi kesenian yang menggunakan bahasa Jawa dalam berkaryanya. Makanya pasti beliau punya pengalaman. Paling tidak satu. Kesulitannya apa sih? Kan gitu ya. Ketika orang Palu yang lahir di lahir di Surabaya, kemudian harus ludruk. Yang ludruk itu tidak selalu ya Pak, tidak selalu pakai bahasa Surabaya. Ada yang cerita pendekaran atau legenda yang harus dibawakan dengan bahasa Mataraman. Nah itu kan pasti ada kesulitan. Ya apa Pak? Ya apa sih? Ya, ketika saya harus memainkan satu tokoh yang itu tokoh keraton misalnya, ya otomatis bahasa itu erat sekali dengan bahasa keraton yang menggunakan penjenengan. Iya. Ya mau tidak mau, saya awalnya kesulitan memang. Tetapi ketika itu tuntutan, karena saya seorang pemeran, seorang aktor, harus belajar. Walaupun toh tidak 100% gitu. Iya, Ya kan? Tapi yang menarik begini, bagi saya basa Surabayaan sendiri, yang dulu dikenal yang namanya kalau manggil sampean itu menjadi peno, Betul. ya kan? Iya. Terus Diko, terus
barek itu ambek ya Ambek, sekarang ya, itu. barek. Itu sekarang sudah sirna, sudah hampir lenyap gitu loh. Dan anak-anak Bahkan sekarang tidak basa- mengenal itu. Gitu. Bahkan bahasa Surabayaan itu saiki ya wis kegeser, Pak. Oh sangat kegeser bagi saya. Tapi orang-orang tertentu saja kalau mungkin orang-orang yang sudah 60 tahun ke atas kalau mengambil memanggil masih menggunakan Cak, pernah kata nanti. Nah, itu ya. Gitu. Tapi Ndiko sudah jarang sekali. Ndiko sudah sangat tidak ada. Karena bahasa Ndiko itu silsilahnya orang yang di atas Orang ya. tinggi. Ya. Iya. Gitu. Nah, itu nanti juga Giko itu nanti kan masuk dalam tingkatan Romo jadi Moko Romo ini kan Nah, yang Giko nanti di sini. Iya, yang jadi pertanyaan saya setelah Peno itu sebelum ke Ndiko itu ada Riko. Ada yang dari kau. Riko ini asal usulnya dari mana gitu loh, ya kan? Kalau Surabaya Peno pasti. Iya. Gitu. Riko sama Rika. Peno itu kalau nggak salah kedudukannya sama, Sama, tapi iya. Diko di atasnya. Ndiko di atasnya Iya. pasti ya. Riko itu sama ya, betul. Iya, Riko dengan Peno itu menurut saya sama kedudukannya. Iya. Iya, ya mudah-mudahan nanti Niko ini menjadi PR bagi saya, Pak. Iya. Riko sama Peno itu. Sama Peno itu. Nah, enggak. Maksud saya pertanyaan ini Riko itu dari mana asal usulnya gitu? Kalau Peno jelas ya. Iya. Gitu. Ya, kalau Riko itu di dialek Mataram, apalagi di daerah Ngapak, itu kan masih dipakai. Iya, Rika itu ya. Iya. Itu kan hanya apa ya Pak, lafaz pengucapannya aja. Tapi dari kata Rika sendiri jadi Riko di sini kan seperti itu masih di Iya, sampai iya, sekarang. iya. Tapi kalau Peno di sana kan tidak ada apa ya, pena, tidak ada, tidak punya. Iya. Nah, Peno itu berarti memang Spesialis. spesial di Iya. Enggak pengen yang saya akan wujud. Loh, angsal. Nah, itu lah mulai. Dengan Riki. Melarang. Saya hanya berpikir begini Pak, mumpung kesempatan malam ini kalau saya boleh bicara kawan, Monggo, Pak, udah ada. bahasa daerah kita yang namanya bahasa Jawa itu, sorry, saya langsung saja ngomong, pemerintah kita masih menginginkan apa enggak sih? Mohon maaf loh Pak, ini Iya. gitu loh, ojo-ojo ini. khususnya orang Jawa gitu loh. Ojo-ojo, wes gak apa-apa, jangan hilang aja gak apa-apa. Kira-kira lu mungkin Begini, Pak Hengki. ya. Basa Jawa itu sekarang ini yang menggunakan setiap harinya Ya. atau digunakan sebagai bahasa harian menurut tafsiran saya kan bukan ahli, bukan bagian Ya. sensus seperti itu Ya. masih digunakan oleh 10 juta orang lebih. 10 juta orang itu orang mana yang benar? Ya orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa Orang baik khususnya dimanapun. di matamu. Iya, baik orang Jawa di Jawa, orang Jawa di Bali, Orang Jawa di di Jakarta. Lombok, orang Jawa di Jakarta, Jakarta. kan masih tetap menggunakan Bahasa bahasa Jawa. Jawa. Iya. Bahkan orang Jawa di Hongkong. Jerman Iya. juga masih menggunakan bahasa Jawa. Jangan-jangan itu hanya sebuah bahasa kelangenan aja. Ya mungkin saja, tidak masalah Iya, itu, Pak. nggak masalah, ya. Tapi kalau memang bahasa Jawa itu pengen dilestarikan, Nah, pengen lestari dengan membawa nama baik Indonesia, ya memang harus ada campur tangan dari pemerintah Betul. untuk menata iki ngene loh kan gitu misalnya. Saya ingat karena seperti dikatakan dulu itu itu kan SOE. OE. Iya. Kemudian pemerintah drop menjadi SU. Iya. Nah, dulu zamannya OE menjadi U itu TJ masih ada, Iya. DJ masih Masih ada. ada, iya. Kemudian didot lagi, tidak boleh ada TJ, Diganti C. C, Iya. DJ, menjadi J. Dan Itu bisa berlaku. Biar ngomongnya Nah, jangan itu DJ ya, pemerintah. DJ ya. Biar ngomongnya DJ. DJ. Dan itu pemerintah kan Pak itu. Iya, campur Iya. tangan dari Campur tangan. pemerintah. Dulu do itu bukan DH, Pak. Ya. Do itu do di titik ngesor. Iya, Ingat Bang ya? betul. Huruf D di titik Di ngisor. titik ngesor ini macamnya Macamnya do. Do. Oh. Ilatnya munggah dhisik, Pak. Do. Do itu. Iya. Di titik ngesor. Artinya kita ini sudah berpengalaman ya.
untuk mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Iya, iya. Iya Pak, Pak Enggi, pertanyaan penjenengan memang Ya mohon maaf ini. Ini kalau kita mau melestarikan, mau nguri-nguri, karena ini mau kita harus berpikir bagi saya ya, leluhur kita membuat bahasa Jawa ini sudah sangat-sangat yang luar biasa gitu loh. luar Ya kan? biasa. Ya, kenapa kita abaikan gitu loh? Ya saya pengen cerita saja sedikit gitu, ada tembang Jawa. Iku kok sing apa yang apa iku? Gawangan putung apa? Oh anu. Wong batik sinambi Sinambi nangis. ya gitu. Golar galir kena guna. Golar galir kena guna. Golar galir kena guna itu Pak Bambang. Itu digunakan sebagai mantra untuk pengasihan orang-orang di Malaysia pedalaman. Itu era tahun berapa ya? Ya mungkin sampai sekarang masih ada ya, saya tidak tahu, tapi ketika saya ke Pamutan Galih ngeterne Pak Kuko ini jadi pengendangi almarhum Ki Entus Sus yang nanggap itu orang Pamutan Galih Lumajang yang menjadi yai Di di Malaysia. Malaysia. Nah, bahwa di dalam sana itu gelar galir kena guna itu lengkap Pak. Itu menjadi mantra Pak. Jadi kalau pengen dihina oleh cewek, nembang aja gelar galir kena guna, dia lepet-lepet. Gitu. Jadi enggak main-main lah, artinya begitu bahasa Jawa itu. Langit bumi kang hanyakseni nalikane ngucap janji ono lati yang mung siji sesukyaku mamaniku mung nimas wong ayu panyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu wis tak cukup